Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ballaghana sya'bana wa nas'alullaha ta'ala ay yuballighana ramadana, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ustazah kita semuanya, Ustazah Ambar Wulansari. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga, dan para ustazah juga yang mungkin hadir di majelis yang baik ini. Doa yang sama kita panjatkan. Para umahat dan akhwat yang bergabung di luang keluarga kita ini, semoga semuanya senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ikhwah yang juga bergabung, ikhwan-ikhwan yang bergabung, jika ada, barakallahu fikum, dan wabil khusus juga kepada host kita Bu Alfiah, terima kasih sudah mengantarkan acara kita di sore hari ini. Kita awali kajian kita sore hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir kita hari ini memasuki ayat 18 surat Al-Mutaffifin. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan keadaan orang-orang yang curang seperti apa, yaitu kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka masijjin, ya kitabum markum wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu penjelasan bagaimana keadaan orang-orang yang mutaffifin, ya. Lalu bagaimana mereka itu disebut oleh Allah dengan sebutan yang lain, yaitu fujar. Ya. Lalu Allah juga membuka akar mengapa mereka itu curang, yaitu yukadzibuna biyaumiddin. Setelah menjelaskan keadaan-keadaan orang-orang yang berbuat curang itu, maka memang Al-Quran sudah menjadi kebiasaan Al-Quran menyebutkan sesuatu yang sebaliknya. Atau kalau bahasanya tuh ada wa'ad, janji baik, ada wa'id, ada ancaman. Ya. Atau ada targhib, targhib itu janji-janji baik, tarhib ancaman-ancaman. Maka di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang berbuat baik. Keadaan orang-orang yang abrar, ya, yaitu lawan daripada orang-orang yang curang atau fujar. Sebenarnya kata fujar ini sering dilawan katanya, misalkan di surah Asy-Syams dengan kata takwa, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, misalkan. Ayat 7 sampai 8 Asy-Syams. Ya, berarti fujur, ya, orangnya adalah fajir atau fujar, ya. Berarti lawannya apa? Takwa, berarti al-muttaqun. Berarti kitabal abrar, sesungguhnya catatan, ya, orang-orang yang bertakwa, boleh begitu, ya, karena lawan daripada fujur adalah takwa, ya. Atau boleh juga yang dimaksud adalah sesungguhnya catatan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu bisa juga seperti itu, ya. Surat Shad misalkan ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menyamakan antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Apakah kami akan samakan orang-orang yang bertakwa dengan fujar? Nah, berarti abror di sini, ya, makna lainnya adalah muttaqin, orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, itu abror. Makanya kita sering mendengar kata birrul walidain, ya. Birrul itu dari kata barrun. Birrul walidain berarti berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Kita tahu juga kata bar ini berarti darat. Zaharal fasadu fil barri. Ya, tampak kerusakan di darat. Daratan yang luas, yang nggak ada ujung, disebut bar. Berarti abrar itu orang-orang yang luas kebaikannya. Ya, makanya kepada orang tua kita disuruh birrul walidain.
Tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi berbuat baik yang luas. Sesungguhnya catatan orang-orang yang abror, ya tadi tafsirnya sudah ya, al-muttaqin atau beriman dan beramal soleh, ya, lafi illiyin, ya. Yaitu bertempat di tempat yang illiyin. Illi dari kata Ali. Ali artinya tinggi. Sabbi isma rabbikal a'la. Al-Ali, maha tinggi. Ya. Jadi sesungguhnya catatan orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa itu, catatannya itu fi illiyin, di tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kalau yang kemarin lafi sijin, dan sudah kita terjemahkan, sijin itu adalah di tempat yang paling bawah, di lapisan ketujuh bumi, ya, untuk menunjukkan paling rendah. Jadi ini untuk menunjukkan Allah bagaimana kalau orang-orang yang curang, orang yang berbuat kejahatan itu dihinakan, makanya disebut sijin, yang artinya penjara yang sempit, yang gelap, yang berada di paling bawah. Nah, karena kita bisa memahami itu karena catatan orang-orang yang berbuat baik ternyata disebut dengan illiyin, berarti di tempat yang tinggi, yang dimuliakan. Apalagi kalau di Indonesia ini barang-barang, karena daerahnya daerah banjir kan pasti ditempatkan di tempat tinggi, ya. Benar nggak ibu-ibu, ya? Ya, tempat-tempat tinggi, emas di tempat-tempat tinggi, apalagi ibu yang di tempat-tempat tinggi, ibu. Ya, yang barang-barang yang remeh-temeh lah udahlah dibawa aja nggak apa-apa. Tapi barang-barang yang mewah, yang berharga, ya kita tempatkan di tempat-tempat yang mulia, yang tinggi, ya, ketinggian, keluhuran, kemuliaan. Ya. Nah, ada beberapa tafsir tempat yang tinggi ini maksudnya apa, ya. Tapi yang jelas ini untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan, mengagungkan, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berbuat baik itu. Maka catatannya saja itu di tempat yang tinggi. Lalu bagaimana orangnya kira-kira? Pelakunya. Kalau catatannya saja, file-filenya, dokumentasinya saja sudah dimuliakan sedemikian rupa, ya, lalu bagaimana dengan pelakunya, kan gitu. Ya. Illiyin ini salah satu tafsirnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa illiyin itu ya berarti catatannya itu di Sidratul Muntaha. Ya, bahwa catatannya orang-orang yang berbuat baik itu disimpan di Sidratul Muntaha. Ada juga yang menafsirkan ya di langit ketujuh. Ada juga yang menafsirkan illiyin karena arti illiyin itu artinya tinggi, sehingga tafsirnya bisa macam-macam. Ada yang mengatakan di surga, ada yang mengatakan di langit dunia. Ya. Jadi yang jelas sebenarnya kesimpulannya adalah apapun tafsir dari illiyin ini, yang ingin ditampilkan dari ayat ini bahwa orang-orang yang berbuat baik itu sampai dokumentasi amal-amal mereka itu, catatan amal-amal mereka itu ditempatkan di tempat yang menunjukkan mulianya mereka, mulianya pelakunya. Jadi catatannya itu ditempatkan di tempat yang sangat luhur, sangat tinggi. Nah, saking luar biasanya tempat yang bernama illiyin ini, Allah sampai perlu menggunakan redaksi wama adraka. Ya, sering saya sampaikan di kajian tafsir kita, wama adraka itu biasanya Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang sangat agung. Yang nalar manusia, logika manusia nggak akan mampu mengetahui hakikatnya. Makanya ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, kan wama adraka ma Lailatul Qadar. Artinya kamu nggak akan benar-benar tahu kayak apa hakikat Lailatul Qadar itu. Cuma biasanya kalau wama adraka dikasih bocoran dikit, ya. Lailatul Qadri, ya, ada penjelasannya dikit. Lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi lebih baik dari 1000 bulan itu belum mewakili Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ada kata wama adraka. Maka betapa agungnya
disimpannya catatan amal orang-orang yang berbuat baik itu sampai Allah perlu menggunakan kata wama adraka untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran dari Iliyin itu. Nah, kemudian selalu kalau wama adraka itu dijelaskan dikit, beda dengan wama yudrika. Jadi kalau di Quran itu wama yudrika, ada wama adraka. Kalau wama adraka biasanya dikasih bocoran dikit, dijelasin dikit, clue-nya dikasih clue-nya dikit. Tapi kalau wama yudrika di Quran biasanya nggak ada dijelaskan sesuatu itu apa. Berarti itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau wama adraka, hakikatnya hanya Allah yang tahu, tapi macam gambaran sedikit. Ya. Maka di surat ini di ayat 20 dikasih gambaran sedikit. Oh, itu Iliyin itu adalah kitabum marqum. Ya. Ya, di situ adalah tempat di mana catatan itu marqum. Marqum itu berarti catatan yang ternomori, ada pahatan, ada tulisan. Ya, jadi catatan di Iliyin itu catatan yang jelas, namanya siapa, ya, terus amalnya apa saja, gambarnya apa, videonya apa, ya. Jadi dia sebuah dokumentasi yang lengkap. Nggak bisa ditambahin oleh orang atau nggak bisa dikurangin. Karena dia sudah marqum. Marqum itu bisa berarti sudah dipahat. Marqum itu bisa berarti sudah ditulisin, ya, sudah dinomorin, ya. Marqum. Jadi lengkap data-datanya. Marqum, tulisannya ada, rekamannya ada, itu maksud marqum. Videonya ada, jamnya, apa perbuatannya, marqum pokoknya. Detail, ya. Kenapa? Ya. Karena sebagian orang kan kalau berbuat sesuatu itu seringkali bisa mengeles misalkan. Tapi ketika marqum, filenya ada, videonya ada, nggak bisa ngelak. Nah, maka kalau kemarin kita berbicara tentang catatan orang-orang jahat juga marqum, ya, maka di sini juga catatan orang-orang baik pun marqum. Ya. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kemudian sifat yang kedua bagi Iliyin, bagi catatan yang di tempat di Iliyin itu dijelaskan lagi keagungannya adalah yashhaduhul muqarrabun. Jadi catatan kita yang berada di Iliyin itu catatan yang dijaga, diawasi, disaksikan oleh malaikat. Ini berarti mulia banget ya, sampai catatannya aja tuh dijaga, ya, dikontrol, dimonitor oleh malaikat. Nah, saking mulianya itu, gimana orangnya ya, catatannya sudah begitu. Sebagaimana malaikat itu juga ada yang diperintahkan untuk menjaga lauhil mahfuz, ternyata malaikat ini juga ada yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga catatan dokumentasi dari amal-amal orang yang berbuat baik. Ini kita bisa membayangkan segitu agungnya ya, sampai catatannya saja sampai perlu disaksikan oleh malaikat ya. Ya. Berarti catatannya ini saja sudah boleh dibilang tuh sudah disiarkan sehingga malaikat-malaikat itu bahkan di sini malaikat terdekat dengan Allah. Ya. Ini berarti orang ini begitu populernya ya di tengah malaikat ya, sampai CV-nya istilahnya, CV-nya terus portofolionya ya itu sampai malaikat saja menjaga, itu luar biasa. Ya. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat. Nah, sekali lagi, ketika kita membandingkan antara abror dengan fujar, kita bisa lihat bahwa ketika berbicara tentang abror, orang-orang yang baik ini Allah berbicara tentang ketinggian, fi'iliyin, ya. Kemudian berbicara tentang disaksikan malaikat. Nah, ini untuk menunjukkan kemuliaan ya, keagungan. Beda sekali dengan fujar ya. Bagaimana mereka catatannya saja sudah dihinakan seperti itu. Ya.
Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan keadaan orang-orang yang abrar tadi. Kalau tadi catatannya yang dijelaskan, ya maka sekarang ini pelakunya yang dijelaskan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat atau al-muttaqin tadi atau beriman dan beramal soleh, ya, lafi na'im. Mereka berada di dalam kenikmatan. Nah, di sebagian tafsir, tentu yang paling jelas tafsirnya ini adalah mereka berada di dalam surga. Ya. Tetapi sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud di sini bukan cuma surga yang di akhirat, ya. Akan tetapi orang-orang yang abror tadi sudah berada di naim dunia. Ya, makanya kalau kita benar-benar abror, ya, benar-benar abror kita, pasti kita ini di dunia ini naim, lafi naim. Ya, maksud lafi naim ini senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam kenikmatan bersama Allah. Misalkan coba perhatikan surat At-Tur ayat 48 ya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, sesungguhnya engkau bi'ayunina, ada di dalam perhatianku, kata Allah. Jadi sebagaimana Nabi Musa itu berada fi ayunillah, ya. Walitusna ala aini, ya. Agar engkau tumbuh ala aini, di dalam pengawasanku. Jadi abror ini, nah ini juga menjadi evaluasi juga bagi kita. Kalau kita benar sudah abror, insya Allah kehidupan kita ini akan penuh dengan kebahagiaan. Yang saya maksud kebahagiaan itu bukan berarti kita harus kaya. Ya bagus kalau kaya, atau kita misalkan punya gaji yang besar. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah abror itu, orang berbuat baik itu, senantiasa dia bersama Allah, senantiasa dia dibersamai oleh Allah. Nah, kita tahu misalkan dalam surah Al-Hajj ayat 38 Allah berfirman, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Atau di dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan mencintainya. Atau Allah akan menjadikan orang lain jatuh cinta padanya. Ini berarti orang yang abror ini di dunianya sudah lafi naim. Tapi jangan salah arti, lafi naim yang saya maksud di dunia ini bukan berarti dia misalkan pasti jadi orang kaya gitu. Karena kita tahu bagaimana perkataannya Nabi Muhammad SAW di Gua Thur. Ketika musuh itu ada di mulut gua, kata Nabi apa? Jangan sedih, Allah bersama kita. Lafi naim, kan? Lafi naim. Dalam kondisi yang tegang, menakutkan, tapi justru beliau jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi innal abrara lafi naim, di dunia itu sudah lafi naim. Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun di depan lautan, kan? Kaumnya ya logis ya, mati kita, mampus kita. Tapi dengarkan ya, lafi naim. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak akan, bersamaku Tuhanku, dia akan memberikan jalan. Jadi orang-orang yang benar abrar itu, dia sudah senantiasa dibersamai oleh Allah. Ya. Makanya ada ungkapan para ulama seperti ini. Boleh dibilang naim di sini adalah naimul qurbi, kenikmatan berdekatan kepada Allah. Naimut tajalli al-ilahi, ya. Dia orang yang lafi naim di dunia ini adalah orang yang mendapatkan apa bahasa Indonesia ini sulit, tajallinya Allah. Kan Allah itu bertajalli melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di alam semesta ini itu tajalli, pengejawantahan dari nama-nama Allah. Nah, orang-orang yang abror ini sudah
mendapatkan tajallinya Allah. Ya seperti bulan mendapatkan tajallinya matahari. Nah, itu kira-kira bahasanya susah itu. Ya Pak Muslim ya. Ini Pak Muslim atau nama yang lain ini Pak Muslim ini. Ya. Bulan kan mendapatkan tajallinya matahari kan? Karena cahaya bulan bukan bersumber dari dirinya, tapi kan dari matahari. Berarti bulan itu menerima tajallinya matahari. Nah, orang-orang abrar ini mendapatkan tajallinya Allah. Wah, ini luar biasa. Ya. Kita tahu kalau tajallinya Allah itu kadang-kadang kita tahu ketika Allah bertajalli kepada gunung, Nabi Musa ngelihat gunung, ya pingsan kan gitu ya. Itu tajalli, ya, tajalli, keagungan dan kebesaran Allah. Ya, orang-orang yang abrar ini berarti mereka berada dalam kenikmatan sikoh kepada Allah. Nah, coba terjemahin, jadi susah ya. Sikoh kepada Allah. Terjemahinnya kurang pas jadinya, kalau diterjemahin kurang berasa. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu berada di dalam surga sikoh kepada Allah. Di dalam surga, di dalam kenikmatan kebersamaan dengan Allah. Di dalam kenikmatan tawakal kepada Allah. Ya. Jadi inilah orang-orang yang lafi naim di dunia. Ya. Makanya tidak heran kalau para ulama-ulama dulu berkata, "Lau ya'lamul muluk ma nahnu alaihi laqataluna alaihi bisuyuf." Seandainya raja-raja di dunia ini tahu bagaimana nikmatnya yang kami rasakan, niscaya mereka akan membunuh kami dengan pedang-pedang untuk merebut kebahagiaan kami. Nah ini, innal abrara lafi na'im ini. Ya. Kalau di dunia, tentu kalau tafsirnya lafi na'im di surga, tentu jelas clear bagi kita. Nah pertanyaannya, apakah kita ini yang sudah beriman dan beramal soleh sudah merasakan na'im? Kalau belum berarti perlu dievaluasi nih, ya, ketakwaan kita. Karena orang bertakwa itu sudah merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Gitu. Makanya tidak heran sekali lagi kalau Nabi itu sering bersabda seperti ini. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ada banyak orang yang sudah disebut Nabi di surga. Ya, walaupun maksudnya jelas pasti nanti mereka di akhirat masuk surga. Tetapi maksud lain dari perkataan Nabi Abu Bakar di surga, Umar di surga, itu mereka berarti sudah di surga dunia sebelum surga akhirat. Surga rasa dekat kepada Allah. Ya. Itu. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Kalla inna kitabal kalla innal abrara lafi na'im. Ya. Tentu kalau naim ini akhirat maksudnya di dalam kenikmatan yang luar biasa di hari kiamat, yaitu di surga abadi. Ya. Maka saya tadi buka beberapa tafsir, ya, tafsirnya dunia dan akhirat lafi na'im. Agar ikhwan dan akhwat di sini introspeksi kita semuanya. Ya. Kalau yang artinya kalau benar beragamanya benar, nggak ada yang murung-murung itu, nggak ada yang murung, yang gelisahan, ya, yang nggak bahagia. Nggak mungkin kalau beragamanya benar kayak gitu ya. Meskipun dia mungkin sakit, meskipun dia mungkin miskin. Orang-orang yang sudah benar-benar di level abrar, mereka sudah di dalam kenikmatan. Ini bukan kenikmatan materi, bukan. Ya, kenikmatan senantiasa dibersamai oleh Allah. Alal araiki yang zuhun. Ya. Orang-orang yang abrar tadi di atas dipan-dipan, tapi araik ini dipan-dipan yang sudah dihiasi. Ya, jadi ada bantalnya, mereka berada di atas bantal, ya, kemudian mungkin sudah dikasih kelambu yang mewah, yang indah, ya, artinya berada di dipan-dipan yang sudah dihias untuk leha-leha, ya, untuk senang-senang. Nah, di atas dipan-dipan itulah abrar ini yang zurun, memandang. Ya. Apa yang dipandang nggak disebut objeknya di sini.
Tapi yang jelas di ayat 24 itu efek dari memandang ini itu ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, itu efek dari memandangnya orang-orang abrar ini di ayat 24 itu disebutkan dari wajah mereka itu ketahuan kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Oh, dari wajahnya kelihatan mereka ini berseri-seri wajahnya akibat dari memandang tadi. Sehingga tentu yang dipandang ini objek-objek yang sangat menyenangkan hati, ya, menyenangkan pandangan mata dan hati. Kenapa? Karena ternyata itu berefek kepada air muka mereka, wajah mereka. Makanya nanti kita bisa baca di surat Abbas, ya, surat 80, 38, 39. Wujuhu yawma idzim musfirah. Ya kan? Wajah mereka musfirah. Dhahiqatum mustabsyirah. Tertawa mustabsyirah lagi gembira. Nah, akhwat yang dimuliakan Allah, ikhwan yang dimuliakan Allah, nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka duduk di dipan-dipan sambil memandang. Makanya para ulama apa yang dipandang adalah yang dipandang adalah kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan makanan, minuman, pakaian, ya, terus kendaraan, kenikmatan material. Tapi bukan cuma kenikmatan material, ya, tetapi kenikmatan yang sifatnya spiritual. Apa itu? Memandang wajah Allah. Berapa ya? Bersukacita dengan Allah. Merasakan perasaan aman, tenang, kebahagiaan abadi. Bagaimana Allah ridho kepada mereka melihat Allah. Jadi kenikmatan yang mereka pandang itu bukan cuma kenikmatan yang sifatnya material, tetapi kenikmatan yang spiritual. Ini menunjukkan bahwa surga itu bukan cuma ruh kita. Surga itu bukan cuma dinikmati oleh jiwa kita, tetapi surga itu juga dinikmati oleh fisik kita, jasad kita. Nah, dari ta'rifu fi wujuhim, kamu akan tahu di wajah mereka nadratan naim. Kalau kamu melihat penduduk surga itu, kamu akan melihatkan dampak dari nikmat, kesenangan, kebahagiaan di wajah mereka. Bercahaya, putih, bersinar, ya, berseri. Ya. Seolah-olah Allah membuat mereka bertambah ganteng, bertambah cantik. Ya. Warna kulit mereka pun bertambah indah. Disebabkan karena mereka memandang pandangan yang indah itu. Karena memang umat yang dimuliakan Allah, semua keadaan hati kita akan terlihat oleh muka kita. Ya, nggak perlu tanya Pak Dukun, ya. Sebenarnya sih, kita udah bisa nebak sebenarnya. Saya juga, ini nggak usah pakai dukun-dukunan, nggak usah pakai dukun-dukunan atau ilmu apapun. Kita sebenarnya bisa menebak orang itu bahagia atau enggak dari wajahnya. Ya. Apalagi karena wajah ini mengungkap keadaan hati kita. Makanya penduduk neraka pun kan wujuhu yaumaidin 'alaiha ghabarah, ya kan? Tarhaquha qatarah, kan gitu. Bicara tentang wajah orang kafir pun diungkapkan dengan wajah gitu. Karena wajah ini menyerap seluruh yang ada di perasaan hati kita itu. Orang mungkin bisa pandai acting, ya, tapi nggak lama kok acting itu. Acting itu durasinya kan, kalau bintang film itu karena mau di-shoot aja, di acting gitu. Tapi kalau alamiahnya bisa terlihat, kita berinteraksi dengan seseorang, dari wajah kita bisa lihat kebahagiaan atau tidak yang ada di hati mereka. Nah, maka kalau kita ingin memperindah wajah kita, ya, memperelok, membuat cahaya ada di wajah kita, maka kita harus memperbaiki keadaan hati kita. Ya, karena apa yang ada di hati itu akan terpancar di wajah kita.
Oke, umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bahagia ya umat ya. Jangan lupa bahagia walaupun minyak goreng lagi mahal, jangan lupa bahagia. Umat mah bahagia sederhana ya. Minyak goreng murah aja udah bahagia banget ya. Ya, tapi sayang kemarin pas minyak goreng lagi banyak, wah seneng banget pas dilihat harganya. Nggak jadi bahagia. PHP. Ya. Mari kita lanjutkan ayat 25. Masih menceritakan tentang abror ini. Tadi mereka duduk memandang dan pandangannya itu membuat wajah mereka tambah bersinar, tambah ganteng, tambah cantik, tambah indah. Nah, mereka ini diceritakan juga yusqawna min rahiqim makhtum. Penduduk surga ini diberi minum dari khamr. Rahiq itu artinya khamr. Makhtum yang disegel. Ya. Yang ditutup, makanya khitam penutup kan, khatmul Quran, penutup Quran, ya, husnul khatimah, mati dalam keadaan ditutup dengan kebaikan. Tapi rahiq artinya khamr yang tidak memabukkan dan tidak mengandung mudarat. Di dunia ini kita tidak boleh meminum khamr. Ya. Di akhirat kita akan meminum khamr dengan kualitas khamr murni tapi tidak memabukkan. Ya. Maktum. Maktum ini berarti dia disegel. Untuk menunjukkan betapa terjaga orisinilitasnya, kemurniannya, ya, sehingga tersegel dan tidak bisa membukanya kecuali abror. Jadi kalau bukan abror, walaupun ditaruh di depan dia nggak akan kebuka tuh minuman itu, karena dia maktum. Maktum dari kata khatam, tutup, maktum ditutup. Ya. Tapi yang menarik, khitamuhu misk. Tutupnya itu, tutupnya minuman khamr tadi, itu berbau misik. Maksudnya segelnya itu sendiri sudah mengeluarkan aroma misik. Segelnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua bagi khitamuhu misk. Tadi kan khamrnya tersegel. Dibuka, tersegel, yang segelnya ini bau minyak misik. Ketika diminum, nah biasanya kalau ada minum itu kan suka gitu kan, suka begitu kan. Nah khitamuhu, akhir dari minum itu yang keluar dari mulut itu misik. Nah gitu maksudnya. Penutup dari minuman itu waktu selesai gitu, itu yang keluar tuh aroma misik. Kan karena ada minuman, karena ada makanan yang enak dimakan, tetapi ujungnya baunya nggak enak. Tahu sendiri kan? Ada jengkol lah, kan jengkol enak dimakan, tapi baunya nggak enak ya. Pete juga begitu. Kan ada minuman juga begitu. Duren itu enak, tapi nya nggak enak katanya sih. Ya, kata yang suka duren. Yang nggak suka duren ya makannya juga nggak enak katanya. Tapi kalau minuman surga, makanan surga, wah itu luar biasa. Jadi bukan cuma enak dimakan, tetapi selesainya pun mengeluarkan aroma misik. Jadi orang kalau ngomong kalau apa tuh baunya misik itu. Luar biasa. Khitamuhu misk. Nah, umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk abrar ini. Makanya dalam salah satu doa kita di surah Ali Imran ayat 193 kita berdoa, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
kita minta tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama al-abrar. Kenapa kita minta doa itu? Karena innal abrar lafi na'im. Tadi kan? Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Sampai kita perlu doa untuk menjadi orang-orang yang abrar. Bahkan di ayat di ayat berikutnya ini ya. Apa bunyinya? Wa fi dzalika wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk nikmat inilah, yaitu untuk nikmat yang didapatkan oleh al-abrar inilah, hendaklah orang-orang itu berlomba. Berlomba. Jadi ayat ini ingin mengatakan, kalau mau berlomba, berlombalah untuk sesuatu yang akan memasukkan kamu kepada na'im. Ini kan semakna dengan firman Allah dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 61. Limithli hadza falya'malil 'amilun. Untuk surga inilah seseorang hendaknya dia bekerja keras atau berlomba. Atau di surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Jadi ayat Quran ingin mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu, mereka itu adalah orang-orang yang perlombaannya untuk segala sesuatu yang akan menuju surga. Ini yang pantas dilombain. Kalau untuk dunia nggak pantas dilombain. Karena dunia ini nggak pantas dilombain pertama. Ya, kita ini terlahir dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Satunya lahir dari orang kaya, satunya lahir dari orang miskin, satunya lengkap fisiknya, satunya cacat fisiknya, satunya mungkin lahir di desa yang terpencil yang pendidikan susah diakses, satunya lahir di kota yang fasilitas. Nah, kalau mereka ini berlomba dunia juga nggak fair. Masa iya ya MotoGP balap sama becak kan nggak pas. Ya kan? Jadi nggak pas dunia ini. Udah begitu, dunia ini ujungnya sama. Ujungnya apa? Ujungnya mati. Yang kaya mati. Yang miskin mati. Presiden mati nggak presiden? Mati. Ya, jangan diaminin ya. Diaminin lagi. Ustadz, ya belakangan lah. Jangan duluan. Ibu-ibu sekalian nanti mulaikan Allah. Jadi dunia ini akhirnya mati gitu loh. Mau apapun yang kita dapat di dunia ini mati. Masa itu pantas dilombakan? Enggak pantas. Yang pantas dilombakan itu sesuatu yang abadi. Maka mari kita berlomba untuk akhirat. Dan insya Allah di depan kita ini kita akan kedatangan bulan perlombaan, bulan kompetisi, bulan olimpiade. Cabang perlombaannya banyak. Puasa, tilawah, tahajud, ya. Banyak, sedekah, ya. Nah, maka kalau kita betul-betul ingin berlomba, Ramadan inilah bulan perlombaannya orang-orang bertakwa. Jadi kalau jangan ngaku-ngaku takwa deh kalau Ramadan ini tidak menjadi bulan perlombaan. Jangan ngaku-ngaku abrar deh ya kalau Ramadan ini tidak menjadi bulan perlombaan. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, kalau berlomba berarti bukan hanya menjadi orang-orang yang segera, tetapi kalau berlomba berarti ingin mengalahkan pihak yang lain. Jadi kalahkan tahajud orang lain, kalahkan puasa orang. Kalau orang mengalahkanmu dengan mobil baru, kau kalahkan dengan tahajudmu. Jangan sudah kalah dunia, kalah juga akhiratnya. Makanya dulu sampai jam berapa ini kita ini Bu siapa? Bu Alfia? Saya rencana mau saya habisin ini tafsir Al-Mutaffifin. Boleh Ustaz. Sampai jam berapa? Jam 5 materinya habis itu tanya jawab. Siap. Kita selesaikan insya Allah ya. Dulu
zaman Nabi itu orang-orang miskin Ansar itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Nabi, orang-orang kaya ngeborong pahala gitu. Celaka kami, pahala dihabisin sama orang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bisa haji umroh, kami nggak bisa, nggak punya duit. Mereka bisa membebaskan budak, kami nggak bisa. Kata Nabi, mau nggak aku kasih amalan yang kalian bisa mengalahkan mereka? Ya, kecuali kalau mereka pun mengamalkan yang sama. Lalu dikasih amalan oleh Nabi, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap sholat. Setelah dapat amalan itu senanglah orang miskin ini ya, mereka udah tenang. Ya. Karena mereka tidak ngiri dengan kayanya orang kaya, tapi ngiri dengan ibadahnya orang kaya. Maka ketika mereka dikasih amalan yang membuat mereka tak terkalahkan, mereka pun senang, ya tenang. Amalan ini bocor sama orang kaya. Orang kaya pun ngamalin juga. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, celaka. Ternyata orang kayanya tahu juga amalan ini. Apa kata Nabi? Udah deh, emang udah Allah mengutamakan seseorang atas orang lain gitu. Udah kalah, udah mau apa lagi? Nah itu artinya apa? Bagus sih kalau kita udah kaya, terus amalan akhiratnya luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, jangan udah kita orang biasa-biasa saja dunianya, kaya enggak gitu loh. Terus akhiratnya pun kalah sama orang kaya. Aduh, apa yang diandelin kan gitu. Kalau kita tidak kaya dengan dunia, kayalah kita dengan amalan akhirat. Bagus lagi, kaya dunia, kaya akhirat. Mudah-mudahan semua yang di sini kaya dunia, kaya akhirat. Amin. Mudah-mudahan jamaah di sini dalam waktu dekat pergi umroh. Amin. Amin. Kencang banget amin. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran dari rahik tadi. Rahik tadi kan minuman khamar yang murni. Wa mizajuhu min tasnim. Khamr yang tadi diberikan kepada abrar tadi, campurannya adalah dari tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim itu adalah ayat 28, ainan, mata air. Mata air yang mengalir dari atas ke bawah. Ya, dari atas surga ke bawah. Ini kata para ulama adalah minuman terbaik penduduk surga adalah tasnim. Ya. Dicampur dengan tasnim, yang tasnim ini adalah nama dari mata air, yashrabu bihal muqarrabun. Yaitu minumannya golongan al-muqarrabun. Berarti kalau kita lihat di sini kan ada al-abror, ada al-muqarrabun. Nah, karena kita sedang berbicara tentang al-abror, berarti al-abror ini mereka minuman, kalau mereka minum tasnim, nggak bisa murni tasnim. Mereka minum tasnim tapi campur dengan rahik khamr tadi. Tapi yang minum tasnim tanpa campuran, itu adalah al-muqarrabun. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu berlevel-level ya. Abror saja sudah kayak apa tuh? Gimana muqarrabun? Makanya wajar untuk itu kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba itu berarti kita ngelihat kalau lomba itu jangan lihat ke bawah. Kalau ngelihat ke bawah itu namanya nggak lomba. Lihat ke atas kalau urusan akhirat. Jangan kalau urusan akhirat lihat mendingan gua, juz amma gua ada apa tuh Ibu Anu tuh. Ya surat-surat yang pendek banget aja kagak hafal. Mending gua. Nah, itu namanya nggak berlomba-lomba. Kalau kita udah hafal juz 30, lihat orang yang udah hafal juz 29, juz 28, juz 27. Gitu caranya, biar kita berlomba-lomba. Gitu. Kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Kita mah kebalikan. Kalau urusan dunia, lihatnya ke atas saja. Ya, makanya uring-uringan, ya, makanya nggak bahagia, nggak bersyukur, nggak qanaah. Karena lihatnya atas terus. Tapi urusan akhirat nggak pernah gelisah, atau padahal masih di bawah-bawah aja kita. Ya. Umat dan akhwat dan ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Abbas ditanya tentang wa mizajuhu min tasnim, lalu beliau menjawab, ini termasuk yang Allah firmankan dalam surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya. Tidak ada yang tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Wah, ini menunjukkan taslim ini sesuatu yang sangat luar biasa. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nih. Kita masuk ke ayat innalladzina ajramu. Ya. Sebentar saya buka tafsirnya terlebih dahulu. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ya mujrim, ya fujar, adalah mereka yang dulu menertawakan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan ajramu dulunya adalah dulu pembesar-pembesar orang musyrik dulu. Seperti Abi Jahal, Walid bin Mughirah, Asi bin Wa'il As-Sahmi. Ya. Dulu yang dimaksud mereka-mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy, yadhakun, mereka itu mentertawakan orang-orang yang beriman, mengejek karena kemiskinan orang-orang yang beriman itu seperti Suhaib, Bilal, ya, Umar bin Yasir, ya. Kalau ketemu orang-orang yang beriman, mereka itu yadhakun, mentertawakan. Ya. Maka ayat-ayat yang innalladzina amanu ajramu ini menjelaskan tentang keburukan orang-orang yang kafir ini. Orang-orang yang fujar ini. Di antara keburukan mereka adalah mereka itu sering mengejek orang-orang yang beriman. Sering meledek, menghina orang-orang yang beriman. Jadi ini agar kita kalau dihina, ya ayatnya udah berbicara gitu. Wow, itu jilbab apa spray ya? Gitu misalkan gitu kan. Ada-ada aja tuh. Kalau ngelihat orang bercadar, ninja gitu. Kalau ngelihat orang mungkin cingkrang anunya celananya, oh banjir gitu. Artinya mereka akan melabelkan label-label ejekan ya. Ustadz, kiai-kiai, Habib dasteran. Apalagi yang terbaru itu kadrun. Ya, pokoknya mereka akan memang mencari sesuatu yang akan mentertawakan orang-orang yang beriman. Ini karakter orang-orang yang ajramu ini. Ya. Dan akan senantiasa seperti inilah ya orang-orang kafir itu. Apalagi kalau orang-orang yang berimannya itu misalkan orang-orang beriman tapi miskin. Ya. Misalkan. Maka disinilah kita perlu menjadi orang kaya tuh di sini. Perlu menjadi orang kaya, perlu berkuasa, perlu menjadi orang kuat. Agar apa? Ya, agar kita memiliki izzah. Agar orang tidak berani menghina kita. Makanya dulu setelah Nabi kuat tuh kalau ada yang menarik jilbab seorang muslimah di pasar, itu akibatnya bisa pengusiran dan pembantaian, pembunuhan. Gara-gara itu doang. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah memiliki kekuasaan di Madinah. Saat ini kita Islam dihinanya kayak apa ya? Ada seorang pendeta itu bilang harus dihapuskan tuh ayat-ayat anarkis di dalam Al-Quran itu kan. Coba, nggak ada yang berani bicara loh. Bayangin. Nggak ada yang berani bicara. Di negara mayoritas Islam seperti kita ini. Di depan mata mereka sangat berani menghina agama kita ini. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah begitu masih ada aja orang-orang bilang, nggak usah berpolitik. Ketinggalan zaman itu.
Nggak lihat Islam dihina, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita nggak berkuasa. Dan watak mereka tuh akan senantiasa seperti itu. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Dulunya di dunia itu orang-orang yang kafir itu senantiasa mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Dan tentu tidak akan berani mereka itu mentertawakan kalau mereka nggak berkuasa. Kalau mereka nggak memiliki kekayaan, kekuatan. Makanya orang-orang yang tidak orang-orang yang jahat pun kalau dia juga miskin nggak berani sama kita, ya. Tapi kalau mereka memiliki kekuasaan, wah, berani mereka, sangat-sangat berani. Kita benar-benar kehilangan musuh, kehilangan rasa takut di sini. Saya sendiri sebagai ustadz itu kalau mau ngomong sekarang ini, ya mungkin ustadz yang lemah iman inilah saya ini. Masih takut-takutan ngomong-ngomong kebenaran. Ya. Kenapa? Ya inilah zaman fitnah seperti ini. Yang ustadz ngomong dikit salah bisa langsung penjara. Ya, ya takut. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang kafir ini melihat berjalan bertemu dengan orang-orang yang beriman, yataghamazun. Mereka mengejek dengan body language, dengan apa namanya? Dengan kerdipan mata, dengan apa bahasa tubuh lah, begini-gini mata-mata untuk mengejek ya. Yataghamazun itu wailul likulli humazatil lumazah. Ya, humazah, lumazah, ada sebagian mengatakan lumazah itu dengan bahasa isyarat. Mengejek dengan bahasa, dengan menggunakan mata atau keningnya untuk mencela. Ya. Ya dengan bahasa-bahasa. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim yang qalabu fakihin. Nah, setelah mereka mengejek orang-orang beriman dengan ejek-ejekan ya, orang itu apa namanya? Orang-orang yang disihir oleh agamanya, orang-orang itu candu agama, kecanduan agama, ya, seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan menghina. Ya. Dan setelah mereka menghina, mengejek orang-orang beriman, kalau mereka pulang ke rumah mereka, idzan qalabu ila ahlihim. Jadi setelah mereka ketemu orang-orang beriman di luar dengan ejekan, mereka ejek, mereka kalau pulang itu fakihin, wah senang karena udah mengejek. Mereka bangga ya karena sudah menghina orang-orang beriman. Menghina mereka dengan bodoh lah, dengan teroris lah, dengan ketinggalan zaman lah. Ya, dengan kaum yang irasional lah. Tapi ketika setelah mereka pulang ke rumah itu mereka senang-senang, merasa bersyukur udah mengejek itu, senang ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dhallun. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang fujar, orang kafir tadi melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata inna haula'i dhallun. Mereka menyipati orang-orang yang beriman itu dengan sesat logika, sesat akal, ya. Jadi disebabkan oleh orang-orang yang beriman ini memegang Islam ini, mereka dicap dengan cap-cap yang jelek, ya. Makanya kalau di zaman sekarang ini banyak sekali tuduhan-tuduhan keji kepada kelompok-kelompok Islam, ya memang udah dari dulu begitu. Ya. Watak orang-orang fujar, orang-orang ajramu ini seperti itu. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal Allah tidak mengutus mereka itu untuk menjadi pengawas orang-orang beriman. Mengapa sih mereka perlu ngintai-ngintain orang beriman, ngintai-ngintain Ustadz A, ngintai-ngintain kelompok A, kelompok B,
untuk kemudian mencari kesalahan, kekurangan mereka untuk disebarkan. Kenapa tidak mereka biarkan saja orang beriman mau sholat kek, mau puasa kek, mau berjilbab, mau berjenggot, mau ini. Allah tidak mengutus mereka untuk menjaga, menjadi pengawas orang beriman. Allah nggak pernah mengutus. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghibur orang-orang yang beriman. Kata Allah, fal yauma, maka hari ini di surga ini, di akhirat ini, alladzina amanu minal kuffar yadhakun. Gantian. Kalau dulu mereka di dunia yadhakun, ya, mentertawakan orang beriman, mengejek dengan bahasa tubuh, menuduh orang-orang beriman itu dengan tuduhan-tuduhan keji. Maka kata Allah, ya, untuk menghibur siapapun saat ini yang dihina, yang disakiti oleh orang-orang yang jahat itu, maka ingatlah nanti kita yang akan mentertawakan orang-orang kafir itu. Justru orang-orang yang beriman nanti akan mentertawakan dan mengejek orang-orang kafir itu saat mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang-orang kafir dulu mentertawakan orang-orang yang beriman di dunia. Sekaligus ayat ini yang mengatakan sebenarnya yang bodoh, ya, yang dungu, yang sesat adalah orang-orang kafir itu. Karena mereka telah kehilangan dunia dan telah kehilangan akhirat. Fal yauma, ya. Fal yauma, maka hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Di mana mereka tertawa? Alal araik yanzurun. Mereka alal araik. Di atas dipan tadi, mereka sedang makan, sedang minum orang-orang beriman, ya, sedang bersama istrinya, bidadarinya, ya, sambil mereka memeluk istrinya, menikmati makanan surga, santai di dipan, mereka pun menyaksikan, melihat orang-orang kafir itu disiksa di dalam api neraka, ya, sementara mereka sedang menikmatinya sambil makan, minum, bercengkerama dengan istri, dengan anak, dengan sahabat-sahabat soleh dan soleha, alal araik yanzurun, ya. Mereka bertambah bahagia, bertambah senang, ya. Maka di ujung ayat Allah berfirman, hal suwiba, apakah suwiba telah dibalas? Suwiba ini kan, makanya ada kata sawab, sawab artinya pahala. Tapi mengapa digunakan di sini untuk balasan? Nah, ini sebenarnya mirip dengan ayat-ayat wabash, wabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada orang kafir itu dengan azab yang pedih. Kok kabar gembira tapi azab? Itu mirip kalau kita ngasih makanan hewan beginiin, terus pas dia mau ngambil, kita tarik makanannya, tapi dianya kita tangkap, kan gitu. Nah, ini juga begitu, menggunakan kata suwiba yang artinya juga kayak pahala juga, sawab, ya. Sawab artinya pahala. Tapi di sini maksudnya adalah apakah orang-orang kafir itu, ya, sudah dibalas, ya. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ya, bukankah gitu maksudnya? Bukankah orang kafir itu telah dibalas sesuai dengan yang mereka perbuat? Dulu mereka di dunia mengejek, mencela, ya, mencaci. Bukankah itu yang mereka lakukan? Betul, itu yang mereka lakukan. Maka di hari kiamat, di akhirat nanti, orang-orang yang beriman akan membalas perbuatan mereka itu. Orang-orang beriman akan mengejek, mentertawakan mereka, ya. Dan orang-orang yang beriman mentertawakan mereka di surga. Ya, saat menikmati kenikmatan surga itu. Disitulah orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ummahat dan akhwat, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya persilakan kepada Bu Alfia untuk melanjutkan acara kita. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz Jamharuddin atas penyampaiannya. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui chat ataupun bertanya langsung. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya mohon izin untuk menyampaikan terima kasih kepada Majelis Taklim
yang sudah bekerja sama dan membantu syiar dakwah kajian ini agar lebih luas terjangkau ke semua pihak. Di antaranya yaitu Persaudaraan Muslimah Salimah PC Pondok Aren, Forum Al-Quran Nusantara Banten, Halaqah Quran Al-Falah, Masjid Ta'lim Sahabat Aisyah, Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Kebayoran Residen, dan Majelis Taklim Muslimah Essence. Dan tak lupa rasa terima kasih kepada Majelis Taklim dan kelompok pengajian yang sudah hadir, di antaranya yaitu Majelis Taklim Asy'ada, kelompok Al-Khonsa, dan kelompok Cinta. Dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir di kajian ini. Baik, sudah ada pertanyaan di chat room. Pertama dari Ibu Reni, izin tanya Ustadz, bagaimana mendapatkan naim di dunia walaupun kita sudah memperbaiki ibadah kita, tapi kadang-kadang masih cemas, takut. Ya. Pertanyaan yang bagus, Bu Reni, ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan naim dunia? Naim di dunia itu akan didapat pertama, tentu tadi udah bagus ibadah, tapi ada satu syarat lagi yang bisa membuat kita mendapatkan naim. Istiqomah. Istiqomah itulah yang membuat Allah berfirman, "Alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Ya. Kalau nggak salah itu di surat Fussilat ya. Ayat itu berbunyi innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Jadi tidak cukup hanya beramal soleh, tapi harus istiqomah. Surat berapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Surat 41 ayat 30. Istiqomah. Makanya istiqomah itu adalah karomah, kata para ulama. Orang istiqomah akan mendapatkan karomah. Karomahnya apa? Turun malaikat. Kemudian nggak takut, nggak sedih. Hilang takut, hilang sedih. Istiqomah. Istiqomah itu bisa berarti adalah konsistensi, kontinuitas, itu yang pertama. Istiqomah itu juga bisa berarti jangan sampai kita taat tapi maksiat juga, berarti nggak istiqomah. Jadi kalau istiqomah itu berarti selain dia taat, dia benar-benar meninggalkan perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang haram, karena ketaatan itu kalau seperti pengisian, tapi kalau kita maksiat ini ada kebocoran. Diisi bocor, tapi bisi bocor, enggak nampung. Tapi kalau kita istiqomah, ya tidak bermaksiat kepada Allah, lalu kita melakukan ketaatan-ketaatan, jadi pengisian terus. Nah, jadi begitu. Dan insya Allah kalau kita misalkan ya mau trial misalkan, sebulan saja kita menjaga diri dari dosa, terus melakukan amalia-amalia yang lebih baik, tidak sampai 1 bulan itu kita langsung merasakan. Ya, surga dunia itu kita rasakan. Itu kira-kira Bu Reni. Silakan yang lain. Selanjutnya dari Ibu Eni. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika menghadapi orang Muslim tapi mereka mengejek sesamanya hanya karena beda pandangan dalam menghadapi persoalan tertentu, baik itu persoalan dunia atau persoalan akhirat? Ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika menghadapi orang Muslim, tapi mereka mengejek sesamanya hanya karena beda pandangan dalam ada persoalan tertentu? Ya, sebenarnya kalau kita ketemu orang Muslim seperti ini, ya kita ada ayat watawasau bil haqqi, kan? Watawasau bil haqqi. Saling menasehatilah dalam kebenaran. Ya. Tetapi memang kita ada adab-adab di dalam bernasihat yang harus kita perhatikan. Ya. Artinya jangan kita belum akrab, ya belum bersahabat, tiba-tiba kita langsung menasihati dia. Ya kita harus
membangun hubungan yang baik dulu kepada muslim yang seperti ini. Baru kita menyampaikan nasihat-nasihat. Ya. Karena kalau tidak ya nasihat kita nanti akan mental. Karena cara menyampaikan nasihat itu jauh lebih penting daripada nasihat. Bahkan untuk tawasob bil haq ini Allah iringi dengan tawasob bis sabr. Karena tidak mudah memang ya. Karena orang-orang yang menasihatkan kepada kebenaran itu akan menghadapi rintangan. Makanya perlu juga ada kesabaran. Wa tawasob bis sabr. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah itu sangat tergantung berarti. Hikmah itu waktunya tepat, caranya tepat, bahasanya tepat juga itu namanya hikmah. Nah, maka untuk kasus-kasus seperti ini ya kita perlu pertama mengakrabkan diri dengan orang yang mau kita nasihati, yang kedua mencari metode yang paling baik yang membuat dia mau mendengarkan nasihat kita. Gitu ya. Itu yang pertanyaan kedua. Silakan Bu Alfia. Baik Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Lina Haryanti. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana cara membuat agar wajah kita bercahaya, berseri, bahagia di dunia dan akhirat, terutama di bulan Ramadan yang akan datang? Ya. Ya, bagaimana caranya agar kita bercahaya? Pertama minta cahaya kepada Allah. Makanya ketika kita mau ke masjid nanti jangan lupa doa. Doanya begini, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi amami nura wa min wara'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma ja'alni nura. Nanti saja ya, itu doa mau ke masjid itu. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, jadikanlah aku ini cahaya. Nah, itu pertama. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, as-salatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Memperbanyak sholat. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Otomatis akan bercahaya. Yaitu makanya Al-Quran itu salah satu namanya adalah nur. Ya. Itu semuanya bisa membuat wajah kita bercahaya. Ya. Kemudian jadilah orang yang senantiasa qanaah. Qanaah berarti kalau orang qanaah pasti akan bersyukur. Kalau orang qanaah bersyukur pasti akan bahagia. Dan bahagia itu di hati. Kalau hati di sini bahagia, otomatis akan terpancar ya. Wajahnya yang bercahaya. Termasuk jaga juga kesehatan fisik. Karena tidak semua orang bisa menjaga hati saat sakit fisik. Iya kan? Tapi kalau sakit fisik tapi hatinya dia mampu dia jaga karena qanaah, syukur, sabarnya, tetap akan bercahaya wajah. Tapi kalau fisiknya nggak sehat, dia tidak memiliki kekuatan hati yang bagus seperti kesabaran, ya, seperti keikhlasan, ridho. Nah, ini bisa mempengaruhi wajah. Makanya kita bisa menemukan ada orang sakit, wajahnya makin bercahaya. Ada orang yang karena sakit ya, karena dia tidak mampu mengelola hati dengan baik, itu justru akan menjadi sebab wajahnya menjadi lusuh, menjadi wajahnya menjadi tidak elok dilihat gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah kita menjaga hati. Karena apa yang ada di hati ini akan terpancar di wajah. Jaga hati dari dosa-dosa, banyak ketaatan, banyaklah ibadah-ibadah hati, insya Allah akan terpancar ya. Terutama kalau mau cepat dapat cahayanya, sholat malam. Orang sholat malam insya Allah akan bercahaya wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau depan suami ya pakai make up juga biar lebih bercahaya lagi. Depan suami ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Kami persilahkan.
Sepertinya di kolom chatroom sudah tidak ada, Ustaz. Betul, tidak ada. Ustaz, boleh langsung, Ustaz? Silakan Bu Reni. Ya, Ustadz, tadi di ayat tadi kan dikatakan bagaimana orang-orang kafir itu menertawakan ya, Ustadz ya. Nah, itu eh, ya seperti Ustadz bilang tadi, sekarang kok mudah sekali bagi orang untuk melecehkan eh, Islam gitu, bahkan dari orang Islam sendiri. Jadi orang Islam sendiri yang sepertinya mengejek agama gitu, Ustaz. Nah, terus di situ di Allah kan terakhir di Quran ini di ayat ini dikatakan balasan itu kan nanti di akhirat, Ustaz. Nah, apakah hanya di akhirat kita maksudnya menunggu balasan Allah itu cuma di akhirat doang gitu? Apakah sebagai orang sebagai Muslim yang merasa merasa agak marah lah gitu kita dengan kondisi itu, apakah kita tidak ada hal lain gitu yang Allah tuh perintahkan ke kita menghadapi itu gitu, Ustaz? Ya. Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa akhirat itu memang negeri balasan. Sehingga memang balasan yang sempurna itu hanya akan di akhirat. Karena dunia ini tidak kuat menampung balasan akhirat, nggak kuat. Jadi kalau yang kita dapatkan di dunia ini berupa kebaikan itu bukan pahala. Karena dunia ini terlalu sempit untuk menampung pahala. Dia cuma penggembira aja lah sebenarnya kalau di dunia ini. Penggembira, penghibur. Ya. Karena negeri akhirat negeri balasan. Kalau dunia ini negeri ujian. Dunia ini negeri ujian, akhirat negeri balasan. Nah, jadi kalau dalam artian balasan yang 100% itu bukan di dunia memang. Tapi balasan bagi orang-orang yang zalim itu balasan sempurnanya di akhirat. Kebaikan juga balasan sempurna di akhirat karena akhiratlah negeri balasannya. Adapun di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifatnya teguran agar kalau dia dengan teguran itu tidak dibinasakan oleh Allah, berarti agar dia bertaubat. Nah, makanya banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang laknat untuk orang-orang yang zalim, bahwa Allah itu menangguhkan, tidak membatalkan hukuman buat orang zalim. Itu berarti kepastian bahwa orang-orang yang zalim pun di dunia ini akan mendapatkan konsekuensi, ya, kalau tidak ingin mengatakan balasan, karena kalau balasan itu kan selevel, ini enggak selevel. Balasan di dunia ini rata-rata jauh lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Nah, jadi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu di dunia dan di akhirat. Cuma kalau di dunia ini, kalau orang yang dibalas dengan balasan hukuman di dunia, itu sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah cara Allah agar dia bertobat, berhenti, ya, itu masih ada nuansa kasih sayang. Kecuali kalau orang ini dihukum langsung dibinasakan, itu berarti benar-benar itu sebuah siksaan, ya. Nah, dan kita tahu bagaimana kemudian Allah membalas di dunia orang-orang yang dulu jahat kepada Nabi ketika Nabi Fathu Mekah, gitu kan, dibalas. Ya kan, orang-orang yang dulu mengejek Nabi ketakutan, ya. Orang-orang ketika Nabi berkuasa di Madinah, kemudian Nabi kuat lalu melakukan balasan kepada orang-orang yang dulu menyiksa sahabat-sahabat. Nah, itu berarti di dunia ini saja sudah Allah berikan seperti itu. Nah, cuma memang karena ini negeri ujian, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar untuk tidak dizalimi, tetapi kita dituntut oleh Allah untuk memberantas kezaliman itu. Nah, itu hanya bisa kalau kita menjadi orang kuat.
Makanya di fase Mekah, sahabat-sahabat Nabi itu dizolimi. Tapi di fase Madinah, wah, itu karena udah kuat. Nah, berarti perintah agama kita ini, hendaklah kita menjadi orang yang beriman, yang kuat. Bukan sekedar beriman, tapi beriman yang kuat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya. Kenapa? Karena mukmin yang lemah kuat itu peluang berpahalanya lebih besar. Mukmin yang kuat itu rahmatan lil alaminnya jauh lebih mudah. Karena wa ma arsalna rahmatan illa rahmatan lil alamin. Nah, mukmin yang kuat itu ya justru bisa menjalankan syariat Islam secara kafah. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama, kita yakin janji Allah bahwa Allah akan membela kita. Entah kapannya, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Kita lihat misalkan Turki saat ini kan dalam keadaan jaya kan. Mungkin sebagian orang-orang yang dulu dizolimi setelah meninggal dunia, mereka tidak menyaksikan itu. Tapi hari ini bagaimana orang-orang berjilbab dimuliakan di Turki itu. Bagaimana Allah kemudian membalik. Nah, kita yang jelas yakin dengan janji Allah, tapi kita tidak boleh mendikte Allah kapan itu akan terjadi. Wallahu a'lam. Nah, tetapi tugas kita adalah kita menjadi orang-orang mukmin yang kuat. Karena orang-orang yang kuat saja yang didengarkan. Orang-orang lemah nggak didengarkan. Ya. Maka Allah perintahkan dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkanlah untuk menghadapi orang kafir itu segenap kekuatan. Dan juga pasukan berkuda. Ya, yang dengan kekuatan itu kalian bisa membuat gentar musuh Allah dan musuh kalian. Berarti kita disuruh menjadi orang kuat. Maka mudah-mudahan di sini nanti ada yang jadi anggota DPR, amin. Nanti ada jadi wali kota Tangerang Selatan. Amin. Amin. Amin dong. Ya, mudah-mudahan di antara kita jangan alergi. Ya, apa enggak sedih ngelihat umat Islam kok ada yang menghina-hina umat Islam, kemudian kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masih bicara soal ngapain berpolitik, padahal Islam dihina nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuasaan. Coba kalau kita punya kekuasaan, itu langsung diseret, langsung ditangkap orang-orang seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ibu-ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung bertanya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, dengan demikian berakhirlah kajian tafsir kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari penyampaian Ustadz tadi, dan semoga kita bisa membuat iman kita semakin bertambah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kajian ini ditutup, kami mohon kepada Ustadz Jumharudin agar berkenan membacakan doa. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Mari kita tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان بلوغ رحمة بلوغ مغفرة بلوغ عتق من النار اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسن الحال اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.